Di jantung kota Surabaya ada kawasan Simokerto yang menyita perhatian. Selain karena latar belakang warga yang multikultural, kecamatan ini tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Pahlawan. Ikuti penelusuran kami dalam Sisi Kota. Ibu dan anak Sunarti dan Sumayah tengah bercengkrama bersama seorang anak dan cucunya saat saya datang bertamu siang itu. Di ruang tamu merangkap ruang keluarga sekaligus kamar tidur ini, Amin, anak keempat Sunarti, tengah bersiap beristirahat seusai kerja malam. Sejak 40 tahun lalu, ruangan berukuran 3 kali 2,5 meter ini memang jadi pusat aktivitas keluarga Sunarti yang bermukim di kapasan samping Gang 2, Surabaya. Panjangnya 2, ke belakangnya ini 2,5 meter. Nah, itu gimana Mbak ngaturnya kegiatannya di ruangan sesempit ini biasanya gimana? Nerima tamu terus apa itu tadi? Yang ya buat kamar tidur, buat kamar makan, kalau di sini semua. Kalau ada tamu juga ngumpul. Kalau di tamu sini ya juga ngumpul. Duduknya ya gini-gini semua. Desel-deselan duduknya itu. Di lantai 2, Sumayah yang merupakan anak pertama Sunarti tinggal bersama keluarganya, termasuk sang suami yang tengah sakit. Sementara lantai 3 dijadikan tempat jemur sekaligus ruang istirahat anak keempat. Untuk dapur, keluarga Sunarti cukup menggunakan satu kompor sederhana yang diletakkan tepat di depan bilik samping rumah yang dijadikan kamar mandi. Bangunan bertingkat berjajar rapat memang jadi pemandangan umum di kawasan kapasan samping. Kerapatan bangunan bertingkat di sisi kanan kiri gang selebar kurang dari 2 meter, bahkan membuat sinar matahari seolah enggan menyapa di sejumlah bagian kampung yang berada di Kecamatan Simokerto ini. Jika kepadatan rata-rata kota Surabaya mencapai 9.900 jiwa per kilometer persegi, data BPS tahun 2024 mencatat kepadatan penduduk di Kecamatan Simokerto melebihi 35.000 jiwa per kilometer persegi. Data ini menempatkan kecamatan dengan 5 kelurahan ini sebagai kawasan terpadat di Surabaya. Keuletan warga kampung Kapasan Samping memang tergambar dari beragam usaha yang umumnya berbasis kuliner yang dilakoni warganya. Selain kerupuk Bu Umi, tak sulit menemukan aktivitas dapur penjual makanan di gang sempit ini, terutama penjual soto Lamongan. Keterbatasan bukan berarti berhenti berdaya. Itu pula yang ditunjukkan oleh warga di Kapasan Samping, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Di gang sesempit ini setidaknya ada 4 orang penjual soto ayam. Salah satunya yang saya dapatkan rekomendasinya adalah soto ayam Pak Wahid. Kita langsung ketemu dengan Pak Wahid. Assalamualaikum Pak Wahid. Ngapunten, ini lagi siap-siap mau ya, jualan. Mau siap-siap jualan. Pak, boleh dilihat Pak, ini Pak, iya. fotonya Pak. Mari ini. Nah, Ini. aroma sotonya langsung bisa dirasakan begitu Pak Wahid membuka apa ini Pak, langsung gini Pak. Iya. Soto ayam khas Surabaya Pak. Ini sejak kapan ini mulai jualan soto di Kapasan Samping? Kalau saya sih melanjutkan dari orang tua. Ya. Jadi saya mulai tampil itu tahun 95. Jadi sebelumnya saya itu membantu orang tua. Jadi dari turun menurun. Saudara-saudara yang di sini itu juga gitu sama. Berarti 4 orang itu masih ada Masih hubungan ada saudara. Meski ada lebih dari 4 penjual soto Lamongan di gang yang sama, Wajid mengaku tak ada persaingan antar peracik soto di kampung Kapasan Samping. Selain karena banyak yang masih terikat hubungan keluarga, kebiasaan puluhan tahun tinggal di kawasan padat malah membuat interaksi antar warga di kampung ini semakin rapat.
Seperti yang dirasakan sejumlah warga termasuk Suwadi, kakek penjual gorengan di sudut kampung yang sudah tinggal di Kapasan Samping sejak 1976. Rasanya Ya di sini tenang-tenang saja itu, enak ya. sampai tua apa tetap di sini? Ya isa-isa sampai tua. Ini wis umur berapa? Umur 66 kan. Iya. Guyub atau rukun memang jadi salah satu kunci yang harus dijaga warga, terlebih jika tinggal di kawasan padat. Seperti yang disampaikan Heni Pujimastuti yang kini menjabat sebagai Ketua Rukun Warga atau RW 9 Kelurahan Kapasan. 4 dasawarsa tinggal di Kapasan Samping, Heni sudah berpengalaman mengurus segala urusan warga sejak mendampingi sang suami sebagai Ketua RT hingga akhirnya membuatnya terpilih sebagai Ketua RW. Tinggal di kawasan padat seperti Kapasan Samping, nenek berusia 61 tahun ini luwes merangkul warganya untuk sama-sama peduli pada kampung tempat mereka bermukim. Acara berkumpul santai bersama ibu-ibu di sore hari pun bisa jadi sarana mengawasi suasana kampung lewat pantauan CCTV. Warga saya ini, kalau keguyupannya, itu jiwanya insya Allah. Kalau diajak kompak bisa Pak. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa, 17-an, hari besar agama, gitu kita selalu memperingati. Kita mendatangkan seperti kemarin Mauludan, itu sudah kompak semuanya. Kita narik ke warga, seperti itu juga menyiapkan segala sesuatunya. Tidak hanya soal kepadatan penduduknya yang menjadi nomor satu, Kecamatan Simokerto juga menjadi barometer kerukunan sekaligus wajah Surabaya yang multikultural. Tidak jauh dari kawasan Kapasan Samping, di Kapasan Dalam terdapat Kampung Kungfu dengan kelenteng Bonbio sebagai titik sentralnya. Kawasan ini dikembangkan sebagai wisata kampung pecinan bersama dengan kia-kia dan kembang jepun. Selain itu, selain karena nilai sejarahnya, kelenteng Bonbio juga dikenal sebagai benteng pertahanan terakhir umat Konghucu di Indonesia. Bukan tanpa alasan jika benteng pertahanan Konghucu Indonesia disematkan pada kelenteng yang berdiri tahun 1883 ini. Bonbio yang berarti kuil para terpelajar dikenal sebagai satu-satunya kelenteng yang berpegang teguh pada kemurnian ajaran Konghucu. Wajah multikultural yang lebih lekat di kawasan yang lebih padat memang menjadi ciri khas pembeda Simokerto di antara 31 kecamatan se-Surabaya. Selain soal menghidupkan ekonomi, menjaga harmoni di antara 91.000 jiwa penghuni wilayah seluas 2,62 km persegi dengan 5 kelurahan, 48 RW, dan 363 RT ini diakui jadi fokus tersendiri. Warga Simokerto ini juga termasuk guyub ya. Di sini ini ada juga suku Madura lengkap di sini. Juga ada kampung pecinan itu murni banyak sekali warga Tionghoa di sini dan juga ada berbagai macam suku Jawa, juga ada daerah luar pulau juga di sini lengkap. Jadi kita ini mencoba untuk merangkul 5 kelurahan ini dengan warganya yang ada di 91.233 warga kami ini untuk dengan beda-beda suku, tetapi kita tetap sebagai kota Surabaya yang hebat saling gotong royong. Selain kampung padat penduduk dan kelenteng Konghucu murni, Pasar Kapasan juga jadi ciri khas Kecamatan Simokerto. Aktivitas ekonomi di salah satu pasar grosir garmen terbesar di Surabaya ini sekaligus jadi melting point yang menyatukan warga dari beragam latar budaya. Tak cuma wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, Simokerto menjadi bukti harmoni hidup antar warga meski berbeda latar suku, agama, dan strata ekonomi. Dari pemukiman terpadat di kota Surabaya ini, kita juga belajar bagaimana warga bersemangat untuk tetap bertahan di tengah keterbatasan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.